Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu mata pelajaran PHI dan Budi Pekerti untuk kelas 12 SMK Brawijaya Batu. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan doa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sekaligus kita mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemanfaatan dalam belajar kita kali ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, berikutnya kita masuk pada yaitu bab sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Baik, kemarin kita sudah membahas bersama tentang masuknya ajaran Islam ke Indonesia, sehingga ada 3 teori ya. Ada 4 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Tiongkok. Kemudian ada jalur dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Kemudian perkembangan Islam pun di Indonesia itu juga melalui daerah Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan yaitu Maluku dan sekitarnya. Baik, hari ini kita melanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ketepatan hari ini kita akan membahas tentang gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama, setelah Islam masuk dan berkembang cukup lama di Indonesia, serta ada pengaruh gerakan pembaharuan Islam yang ada di luar Indonesia, maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Sehingga gerakan itu yang pertama adalah gerakan pendidikan dan sosial. Ya, oleh sebab itu mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah Jamiat Khair. Apa itu Jamiat Khair? Ya, sebuah organisasi jamiat yang didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Nah, di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Shehan bin Syihab, dan seterusnya. Baik, itu dari Jamaah Khair. Kemudian yang kedua adalah Sekolah Tawalib, yaitu berasal dari surau, jembatan besi ya. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Ya, mirip dengan pesantren di Jawa. Ya, kemudian pada tahun 1919 Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas yang lebih sempurna. Ya. Beliau mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Kemudian yang organisasi berikutnya, gerakan berikutnya adalah Al-Irsyad, yaitu Syekh Ahmad Sarkati adalah seorang Arab
keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaharuan dan persamaan ya dalam tubuh Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Kemudian Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Ya, kemudian pesat sampai di penjuru daerah ya. Kemudian selanjutnya adalah Persyarikatan Ulama, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan ya yang bernama Hayatul Qulub ya, yang didirikan di Majalengka ya, Jawa Barat oleh siapa? Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ya, beliau menyerap ide-ide pembaharu yang diembuskan oleh Muhammad Abdu dan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian berikutnya pembaharu organisasi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah Muhammadiyah, yaitu organisasi yang didirikan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 November oleh 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kegiatan tersebut dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial. Sehingga Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Ya, kemudian berikutnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, yaitu didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tepatnya pada 31 Januari 1926 ya. Organisasi ini pun dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, kemudian gerakan pembaharuan Islam di Indonesia berikutnya adalah melalui politik, sehingga muncullah beberapa partai-partai Islam yang bermunculan ya, yaitu diantaranya adalah PERMI. Apa PERMI itu? Partai Persaudaraan Muslimin Indonesia ya. Kemudian SI, Syarikat Islam. Kemudian Partai Islam Indonesia, PII ya. Kemudian Syarikat Dagang Islam. Kemudian Partai Serikat Islam Indonesia. Kemudian Partai Islam Masumi dan seterusnya ya. Nah, kemudian menerapkan beberapa pendekatan terkait itu semua. Nah, baik itu sejarah perkembangan Islam di Indonesia dilihat dari gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, salah satunya adalah dengan gerakan ya dengan pendidikan dan sosial, dan yang kedua adalah dengan gerakan politik yang ada di Indonesia. Berikutnya kita masuk kepada peranan umat Islam di Indonesia dalam perkembangan Islam ini. Yang pertama adalah kita lihat pada masa penjajahan. Silakan dibuka di bukunya itu ya, di LKS-nya sudah ada. Masa penjajahan di mana umat Islam selalu tampil sebagai pasukan yang berani melawan para penjajah, baik penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Portugis maupun Jepang. Hal tersebut berbukti dengan adanya catatan sejarah yang menyatakan bahwa 80% pemimpin perlawanan terhadap penjajah adalah penduduk agama Islam. Ya, seperti siapa? Cut Nyak-Din, Tuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, ya, bahkan sampai pejuang di akhir-akhir penjajahan, yaitu Panglima Besar Sudirman dan Bung Tomo. Peranan umat Islam berikutnya adalah pada masa awal kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan dapat diraih, umat Islam pun mengisi kemerdekaan dengan turut merumuskan kedaulatan bagi Indonesia. Para ulama ikut andil menyertai Bung Karno dalam membidani lahirnya Indonesia dan mengawalnya sehingga menjadi negara berkedaulatan. Di antara tokoh ulama yang memiliki peran di awal kemerdekaan adalah Kiai Haji Wahid Hasyim yang kemudian diangkat sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia. Yang kemudian adalah peranan berikutnya umat Islam di Indonesia adalah masa pasca kemerdekaan.
yaitu seiring bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, umat Islam terus memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Islam. Di antaranya didirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI ya, yang bergerak di bidang kemajuan dan modernitas umat. Ketua ISMI pertama adalah B.J. Habibie yang dikenal dengan teknokrat tersohor Indonesia. Baik, berikutnya adalah masuk kepada sebuah keteladanan dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesadaran akan kewajiban berdakwah. Ya, umat Islam senantiasa berdakwah karena dakwah merupakan kewajiban umat Islam. Adapun ya, pokok dakwah umat Islam adalah menyeru kepada kebaikan ya dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua adalah menerapkan ajaran Islam ya dalam segala aspek kehidupan. Islam memberikan aturan ya yang sangat sempurna bagi kehidupan kita. Maka hendaknya anak-anak aturan-aturan yang tersebut diterapkan secara total ya. Tidak hanya aturan dalam beribadah, akan tetapi juga aturan dalam menjalani kehidupan seperti wajibnya belajar dan bersemangat untuk bekerja. Yang terakhir adalah keteladanannya adalah menyebarkan misi Islam sebagai rahmatul lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam disebut dengan agama rahmatul lil alamin, yaitu apa? Agama yang memberikan pencerahan bagi seluruh alam. Sehingga para pemeluk Islam harus menjadi pelopor perdamaian, kemajuan dan segala hal yang baik bagi bangsa ini sebagaimana dicontohkan para ulama pendahulu. Ya, alhamdulillah materi kita untuk sejarah perkembangan Islam di Indonesia sudah kita lalui bersama. Baik anak-anakku sekalian ya, silakan insya Allah minggu depan kalian akan melaksanakan PAT ya, penilaian tengah semester ya. Mohon maaf, penilaian tengah semester. Sehingga apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, Bapak sudah membuatkan kisi-kisi yang ada untuk PAT di tengah semester. Yang pertama, insya Allah soal yang ditampilkan ada 10 soal. Ya, isai ya. Kisi-kisinya adalah coba anak-anak nanti di bab 1 memperhatikan definisi atau pengertian berpikir kritis itu seperti apa. Maksudnya bagaimana ya. Kemudian dalil Al-Quran surat Ali Imran khususnya ada di ayat 190. Diperhatikan, dihafalkan ayatnya, bacaannya sekaligus terjemahannya ya. Kemudian hikmah orang itu berpikir kritis apa ya. Kemudian di bab kedua anak-anak silakan belajar tentang pengertian demokratis dan syuro ya. Ada dua perbedaan itu ya. Silakan dipelajari ya. Kemudian terjemahan dalil Al-Qur'an khususnya surat Ali Imran ya ayat 150 159. Dilihat, diperhatikan lafalnya ya dan terjemahannya ya. Kemudian di bab 3 nanti anak-anak coba untuk belajar di definisi pengertian hari kiamat itu apa, hari akhir itu apa. Sehingga nanti di berikutnya adalah tanda-tanda kiamat sughra dan kubro. Ya, jadi tolong diperhatikan mana tanda-tanda kiamat kubro dan sughronya. Kemudian di bab 4 ya terkait dengan berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab, ini adalah akhlak mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sehingga anak-anak coba mendefinisikan pengertian tersebut. Kemudian hikmah yaitu berakhlakul mahmudah itu bangnya seperti apa. Kemudian membiasakan perilaku kerja keras ya dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah pernikahan dalam Islam. Itu juga pengertiannya itu apa ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum pernikahan dalam Islam itu ada berapa ya. Kan ada banyak itu yang kemarin Bapak sudah jelaskan lewat media pembelajaran
di YouTube, link YouTube kemarin ya. Baik, itu untuk tema kita yang sudah kita pelajari hari ini, dan kisi-kisi ini untuk diperhatikan, sehingga harapan Bapak mudah-mudahan Ananda, Mas-mas dan Mbak-mbak bisa mengerjakan dengan baik ya, dan hati-hati dan pahami soal dengan baik, seksama, kemudian dijawab ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak ini menambahkan keilmuan ya, kemanfaatan bagi diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan Bapak kali ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.